Shalom sahabat Rebal. Dalam setiap halaman kitab suci, kita tidak hanya membaca kisah dan perintah, tetapi juga ritme surgawi, yaitu nada-nada tersembunyi yang berulang seperti detak jantung dari Sang Pencipta. Dan hari ini kita akan menelusuri dua angka yang sering muncul dalam irama kekekalan, yaitu 3 dan 40. Bukan kebetulan ketika Alkitab menuliskan angka-angka ini berkali-kali, karena di baliknya ada makna profetik, penggenapan, proses bahkan kasih Allah yang tidak pernah tergesa-gesa. Untuk itu, marilah sejenak duduk bersama dalam kasih Kristus dan kita gali apa sesungguhnya yang Tuhan ingin sampaikan lewat 3 dan 40. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang dengan hati rindu mengenal-Mu lebih dalam, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat setiap tanda dan angka yang Kau sematkan dalam firman-Mu. Bukalah mata rohani kami untuk menangkap irama surgawi yang Kau ukir dalam angka 3 dan 40. Biarlah Roh Kudus membimbing kami mengubah pengetahuan menjadi penyembahan dan mengubah pengertian menjadi ketaatan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap dibentuk. Amin. Sahabat, kebanyakan orang menganggap angka hanyalah bilangan biasa, alat ukur, dan hitungan waktu. Tetapi dalam Alkitab, angka seringkali berbicara lebih dari sekadar jumlah. Tuhan memakai angka untuk menyampaikan pesan profetik, menandai musim rohani, bahkan menggambarkan karakter dan rencananya. Angka 3 dan angka 40 muncul berkali-kali dalam kisah-kisah penting. Ini bukan karena para penulis Alkitab menyukainya, melainkan karena Tuhan sedang mengajak kita mengenali polanya, caranya bekerja, waktunya menyatakan sesuatu, dan prosesnya membentuk seseorang. Dalam dunia yang serba instan, Tuhan justru mengajarkan bahwa setiap waktunya adalah sakral dan setiap angka yang Dia pakai membawa bobot kekekalan. Berikut kita akan melihat arti angka 3 dan 40 menurut konteks Alkitab. Angka 3 berarti kematangan ilahi dan kesempurnaan kesaksian yang dapat dilihat melalui yang pertama, Trinitas Allah yang esa dalam 3 pribadi. Segala sesuatu bermula dari Allah, dan Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi yang sempurna, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas bukan hanya doktrin, tetapi refleksi terdalam dari kesatuan dalam kasih. Angka 3 di sini bukan sekadar jumlah pribadi, tetapi kesatuan kesaksian ilahi. Apapun yang berasal dari Allah akan membawa unsur 3 yang menyatu dalam kasih dan harmoni. Yang kedua, kebangkitan di hari ketiga. Yesus berkata dengan jelas dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 33, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Mengapa hari ketiga? Karena angka 3 menandai transisi dari kematian menuju kehidupan. Hari pertama adalah penderitaan, hari kedua adalah keheningan, dan hari ketiga adalah kemenangan. Setiap kita yang berjalan dalam kegelapan mungkin sementara ada di hari pertama atau hari kedua, namun Tuhan juga setia membawa kita menuju hari ketiga, yaitu kebangkitan dan pemulihan. Yang ketiga, Yunus dan 3 hari dalam perut ikan. Yunus, nabi yang melarikan diri, namun akhirnya dibentuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu bukan ruang kematian, tapi rahim pembentukan. Tuhan tidak membinasakan Yunus, namun Ia hanya menghentikannya sementara agar Yunus lahir kembali dalam ketaatan. Dan yang keempat, Petrus dan penebusan dalam 3 pertanyaan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan Yesus mengembalikannya dengan 3 pertanyaan kasih. Apakah engkau mengasihi aku? 3 adalah kesaksian yang utuh, baik dalam dosa maupun dalam pemulihan. Tuhan tidak pernah menyisakan pengampunan karena Dia menebus dan memulihkan sampai tuntas. Selanjutnya angka 40 berarti proses pengujian dan pemurnian.
Jika angka 3 berbicara tentang kesempurnaan dan kesaksian ilahi, maka angka 40 adalah angka proses yang hadir dalam musim peralihan, yaitu masa di mana Tuhan menguji, menyaring, dan memurnikan sebelum membawa umatnya masuk ke dimensi berikutnya. Mari kita lihat. Yang pertama, hujan selama 40 hari 40 malam di zaman Nuh. Sahabat, bayangkanlah langit yang menangis tanpa henti selama 40 hari 40 malam. Bukan sekadar hujan, tetapi tangisan penghakiman dan awal penciptaan ulang. Tuhan memusnahkan kefasikan, tetapi menyimpan benih baru dalam bahtera. Angka 40 menjadi waktu pembersihan besar-besaran ketika bumi direset dan manusia diajak untuk hidup dalam ketaatan yang baru. Yang kedua, Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di padang, dan 40 hari di gunung. Musa mengalami pola 40 yang luar biasa. 40 tahun pertama, ia menjadi pangeran di Mesir yang adalah gambaran dari manusia yang bisa segalanya. 40 tahun kedua, ia menjadi gembala di padang gurun yang adalah gambaran dari manusia yang merasa tidak bisa apa-apa. Dan 40 tahun ketiga, ia memimpin bangsa Israel yang adalah gambaran dari manusia yang tahu bahwa Tuhanlah segalanya. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ia tinggal di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Di sana, ia menerima hukum Allah. Firman turun setelah 40 hari puasa dan penyembahan. Yang ketiga, bangsa Israel mengembara selama 40 tahun. Padang gurun bukan sekedar tempat transit. Ia adalah tempat pemurnian mentalitas budak menjadi anak Allah. Bangsa Israel tidak gagal karena kurang mujizat, tetapi karena mental mereka tidak berubah. Padang gurun selama 40 tahun adalah proses Tuhan menunggu sampai generasi baru lahir, yaitu generasi yang percaya. Yang keempat, Elia dan perjalanannya 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Setelah mengalami kekalahan mental dan kelelahan rohani, Elia disegarkan oleh Tuhan. Ia makan roti surgawi lalu berjalan 40 hari 40 malam yang adalah perjalanan pulihnya jiwa seorang nabi. Di Horeb, Elia tidak lagi mencari badai atau api, tapi suara Tuhan yang lembut. Yang kelima, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus sendiri melewati angka 40 bukan karena ia perlu diproses, tetapi karena dia memilih jalan proses itu bersama kita. Dia diuji oleh iblis tetapi tetap teguh. 40 hari ini menjadi pembuktian bahwa Yesus layak memimpin kita keluar dari pencobaan dan kemenangan. Dan yang keenam, sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri 40 hari. 40 hari pasca kebangkitan Yesus adalah masa transisi paling agung sepanjang sejarah dunia. Kerajaan surga mulai dinyatakan dan Tuhan meneguhkan murid-murid dengan kehadirannya. Setelah 40 hari, langit terbuka dan Yesus naik ke surga, menandai awal misi gereja. Sahabat, angka-angka ini bukanlah sekedar angka, melainkan pola surgawi, yaitu tanda-tanda ilahi yang menyampaikan pesan profetik tentang proses, kemenangan, dan penggenapan. Selanjutnya mari kita lihat apa artinya bagi kita dalam hidup di abad ini, di tengah tekanan, perjuangan, dan harapan. Yang pertama, angka 3 berarti waktu penggenapan yang pasti. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita tertunda karena jawaban doa yang tak kunjung datang. Tetapi angka 3 berkata, tunggu, hari ketiga akan datang. Masalah yang tampak seperti akhir justru bisa menjadi panggung mujizat di hari ketiga. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu tepat waktu. Jika hari pertama adalah kejatuhan dan hari kedua adalah keheningan, maka hari ketiga adalah kebangkitan. Jadi, janganlah menyerah karena hari ketiga akan datang. Yang kedua, angka 40 berarti waktu proses pembentukan. Kita sering menginginkan mujizat yang instan, tapi Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kekekalan kita. 40 hari adalah masa karantina rohani,
tempat di mana ego mati dan iman dilahirkan. 40 hari atau 40 tahun tergantung ketaatan hati kita. Bukan lamanya waktu, tapi bagaimana kita menanggapi proses. Sahabat, jika kamu merasa sedang dalam padang gurun, itu bukan kutuk, tetapi itu adalah kelas pengangkatan, tempat Tuhan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, seperti Yesus, seperti Musa, seperti Elia. Engkau juga diproses untuk diutus. Ketika angka 3 dan angka 40 muncul bersamaan, maka kita akan melihat pola surgawi. Proses 40 hari akan membawa kemenangan di hari ketiga. Tuhan memakai angka 40 untuk membentuk dan angka 3 untuk membuktikan. Salah satu contoh dahsyatnya adalah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, lalu ia dicobai 3 kali oleh iblis dan berhasil membuat iblis mundur. Dari contoh ini menunjukkan 3 adalah bukti bahwa 40 tidak sia-sia dan 40 adalah pembuktian bahwa 3 layak ditunggu. Mungkin saat ini kamu sedang ada di titik menunggu pemulihan rumah tangga, menanti buah kandungan, bertahan dalam pelayanan tanpa hasil, atau melangkah dengan iman dalam kondisi keuangan yang menipis, juga sebagainya. Itu berarti kamu ada di zona angka 40, zona yang sepi, gersang, dan penuh proses. Tapi dengarlah sahabat, jangan berhenti, karena hari ketigamu akan datang, yaitu hari kebangkitan, hari mujizat, dan hari jawaban. Tuhan tidak akan membiarkan prosesmu sia-sia, karena jika kamu setia di padang gurun, maka kamu akan masuk tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Jika kamu taat di gua seperti Elia, maka kamu akan mendengar suara lembut Tuhan. Juga jika kamu bertahan di salib, maka kamu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kamu adalah pribadi yang sangat berharga bagi Yesus. Sahabat, mari berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, terima kasih karena telah membukakan bagi kami angka-angka yang tampak sederhana namun menyimpan rahasia surgawi. Kami percaya bahwa hidup kami sudah diatur oleh-Mu. Engkau membentuk kami dalam masa 40 dan menanti kami menyaksikan mujizat di 3. Ajarkan kami untuk sabar dalam proses, ajarkan kami untuk tetap percaya meskipun belum melihat, dan ketika waktu-Mu tiba, nyatakanlah kemuliaan-Mu, bangkitkanlah kami bersama-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Alfa dan Omega, Tuhan atas proses dan Tuhan atas penggenapan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, jika kamu sedang berada di angka 40, jangan menyerah. Dan jika kamu menantikan angka 3, percaya dan terus melangkah, karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tetaplah setia, tetaplah berharap, karena 3 dan 40 adalah kisah hidup yang sedang Tuhan tulis dengan kasih-Nya sendiri. Jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang sedang dalam proses dan menanti mujizat. Bangkitkanlah iman bersama di setiap layar, di setiap hati melalui Rebal, renungan di balik layar. Sampai jumpa pada Rebal berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.